sudah siap ya mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Karena Kak Nela lihat nih, pasti kalian sudah mandi, sudah wangi, sudah siapkan alat tulisnya, sudah siapkan Alkitabnya, bahkan sudah absen dengan ketik nama kalian di live chat di bawah ini, kan? Nah, kalau gitu langsung aja Kak Nela ajak adik-adik untuk persiapkan hati adik-adik semuanya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Nela ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, sikap doanya yang baik. Lipat tangan, tutup mata, Kak Nela pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Kami masih diberikan nafas ini untuk kami boleh kembali bangun pagi dan mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya di situ Engkau ada buat setiap kami. Engkau sudah hadir buat kami, Engkau sudah melawat setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Nela aja adik-adik semua untuk berdiri. Ayo bagi berdiri. Berikan sikap terbaikmu meskipun di rumah, tapi mata Tuhan melihat setiap kalian. Jadi pagi hari ini yuk adik-adik beri sikap terbaik, sungguh hati kita untuk beribadah pagi hari ini. Oke, semuanya kita naikkan pujian. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu, mulutmu, juga kakimu. Kita naikkan pujian dipakai gerakan ya. Oke, semua adik-adik siap? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tepuk tangan buat Tuhan. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu ya. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik masih semangat kan? Memuji nama Tuhan. Pujian tadi kan mengatakan kita harus berhati-hati menggunakan tangan kita, mata kita, mulut kita, juga hati kita. Nah, karena ambil satu contoh, yaitu anggota tubuh mulut. Nah, ketika kita punya mulut, kita harus menggunakannya dengan baik, gak boleh sembarangan. Apa aja ya kegunaan mulut yang baik? Memuji nama Tuhan, seperti hari ini berdoa, mendoakan orang tua, adik, kakak yang sedang sakit, terus memberikan kata-kata penyemangat, bukannya menyalahgunakan seperti berbohong atau ngomong kotor, ngomong kata-kata yang sia-sia, yang tidak baik. Nah, jadi kita harus benar-benar hati-hati mempergunakan mulut kita dan semua anggota tubuh kita. Oke,
Karena tetap aja adik-adik untuk menaikkan satu pujian, ku punya berita. Nah, sama halnya mulut kita pakai untuk menceritakan berita tentang Tuhan Yesus. Ya, adik-adik siap ya tahu pujiannya ya? Kita naikkan pujiannya. Adik-adik siap ya? Gerakannya ikutin kamera ya. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Sekali lagi ya. Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Tuhan Yesus juru selamat kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita harus selalu belajar untuk menyenangkan hati Tuhan melalui setiap anggota tubuh yang kita miliki untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik boleh duduk tetap dengan sikap yang tenang, yang baik. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kami ajak adik-adik untuk menaikkan satu pujian penyembahan, menyenangkanmu, senangkanmu. Oke adik-adik, naikkan pujiannya dengan sungguh hati di hadapan Tuhan. Semuanya siap ya adik-adik? Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu dimanapun kami boleh ada. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang bentuk setiap kami Tuhan. Tuhan sendiri yang ubah setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh benar-benar Tuhan memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu Tuhan memuliakan nama-Mu dimanapun kami boleh ada. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami, berikan hikmat setiap kami untuk kami boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui setiap kebenaran firman yang kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan, tolong guru kami yang menyampaikannya, Kak Abed. Kami percaya Tuhan sudah mengurapinya, memakai lidah mulut Kak Abed untuk menyampaikan setiap apa yang menjadi maunya Tuhan buat kehidupan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapkan buku catatannya, alat tulisnya, juga Alkitabnya. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Selalu jaga kesehatan dan tetap bersyukur ya. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar tentang kejujuran. Ada yang tahu tidak? Tokoh di Alkitab yang diceritakan tidak jujur dan berbohong. Ayo, siapa yang sering tidak jujur atau berbohong di rumah? Contoh saat ini ibadah online. Terus ditanya sama papa mama atau ibu guru sekolah minggu, sudah beribadah belum? Jawabnya sudah, padahal main game, malas-malasan, nanti aja tidur melulu. Nah, adik-adik, kakak percaya kalian semua tidak ada yang seperti itu ya. Nah, kakak ada cerita nih. Pada waktu itu zamannya Rasul Petrus. Semua jemaat di sana suka berbagi satu sama lain. Yang kaya membantu yang miskin. Bahkan ketika mereka menjual rumah dan tanah mereka, selalu diberikan kepada Rasul Petrus untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu dan kesusahan. Adik-adik, kalau saat ini sama dengan 1/10 ya. 10%-nya kita sisakan untuk pekerjaan Tuhan. Suatu hari ada seorang bapak dan ibu, namanya Bapak Ananias dan istrinya Ibu Safira, menjual tanahnya dan mereka mendapatkan uang. Lalu diberikan kepada Rasul Petrus. Lalu Rasul Petrus menghampiri Bapak Ananias terlebih dahulu dan bertanya, "Hai Bapak Ananias, apakah betul kamu menjual tanah dengan harga sekian?" Lalu Bapak Ananias menjawab, "Iya, betul Rasul." Tetapi Rasul Petrus berkata, "Mengapa hatimu dikuasai iblis? Kamu tidak berbohong dengan saya, tetapi kamu berbohong kepada Tuhan." Seketika itu Bapak Ananias terbaring di tanah dan meninggal. Kemudian orang-orang mengurus jenazahnya. Lalu tidak lama kemudian istri Bapak Ananias datang. Dan Rasul Petrus pun bertanya, "Apakah betul kamu menjual tanahmu dengan harga sekian?" Lalu Ibu Safira menjawab, "Iya, betul Rasul Petrus." Lalu
Rasul menjawab, "Mengapa kalian berdua bersepakat untuk membohongi Tuhan?" Ibu Safira tidak mengerti kalau Bapak Ananias sudah meninggal. Ternyata mereka sudah bersepakat berbohong untuk membohongi Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Ibu Safira pun juga meninggal dan dikuburkan di samping kuburan Bapak Ananias. Apa sih firman Tuhan hari ini adik-adik? Mari kita baca dalam Matius 5 ayat ke-37. Jika ya, hendaklah kamu berkata ya. Jika tidak, hendaklah kamu berkata tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah adik-adik, apa maksudnya di ayat ini? Maksudnya adalah kita hidup tidak boleh suka berbohong. Kita harus jujur dalam segala hal. Ya adik-adik. Nah, kesimpulannya adalah adik-adik, tidak boleh seperti Bapak Ananias dan Ibu Safira yang tidak jujur. Tetapi kita harus contoh Tuhan Yesus yang tidak pernah berbohong dan selalu suka bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, ayatnya kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai 24. Ini adalah teladan kejujuran Tuhan Yesus. Kabit bacain ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Semoga firman Tuhan ini kita sama-sama belajar supaya kita lebih lagi untuk hidup dalam kejujuran dalam segala hal di kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami ya Tuhan, untuk kami tetap menjalankan firman-Mu dan hidup dalam kejujuran sesuai dengan teladan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup dengan kejujuran dalam segala hal apa yang kami lakukan setiap hari untuk menjalani hidup. Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya Tuhan kami bisa bersama dengan Engkau menjalani kehidupan ini dengan kejujuran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Nela. Nah sekarang Kak Nela mau menyampaikan pengumuman penting buat adik-adik semuanya. Jadi Kak Nela mohon adik-adik untuk mendengarkan baik-baik, menyimak baik-baik apa yang Kak Nela sampaikan sekarang. Oke adik-adik, yang pertama, minggu depan tanggal 25 April 2021 kita akan mengikuti ibadah Paskah sekolah minggu. Seperti yang disampaikan Kak Eta minggu lalu, ibadah ini akan kita lakukan melalui aplikasi Zoom. Jadi sudah harus dipastikan adik-adik mempunyai aplikasi ini, aplikasi Zoom ya adik-adik. Nah, adik-adik yang belum download bisa segera download aplikasinya, minta tolong papa, mama, atau kakaknya. Terus ibadah ini kan dimulai jam 9, tapi adik-adik diminta untuk sudah join, sudah gabung dalam link Zoom ibadah yang akan di-share sebelum hari Minggu itu jam 9
kurang 15 menit. Ingat ya adik-adik, jadi adik-adik sudah harus gabung atau masuk dalam Zoom ibadah jam 9 kurang 15 menit. Jadi jam 8.45 adik-adik sudah gabung dalam Zoom ibadahnya. Nah, terus yang kedua, karena ini momennya Paskah, kita mengadakan lomba hias telur. Jadi untuk lomba ini adik-adik persiapkan sendiri bahan-bahannya yang ada di rumah. Karena bahan dasarnya telur ayam, jadi ini kan gampang sekali, mudah dicari. Nah, adik-adik pakai telur ayam ini untuk dihias. Jadi telur ayamnya adalah telur ayam yang sudah matang ya adik-adik, yang sudah dikukus. Nah, terus untuk kriteria penilaiannya ada 3. Yang pertama, telur yang ada dihias itu harus ada temanya. Misalnya adik-adik menghias telurnya seperti ayam, terus temanya semangat selalu. Kenapa kok semangat selalu seperti ayam? Karena ayam selalu berkokok di pagi hari dan tidak bermalas-malasan. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, kerapian hiasan telurnya. Jadi ketika adik-adik menghias itu nggak belepotan lem atau rapi, pokoknya nggak ada sisa-sisa kotoran, mungkin sisa-sisa gunting kertas atau apa. Jadi benar-benar rapi hiasan telur adik-adik. Terus yang ketiga, ketepatan dalam pengumpulan hiasan telur ini. Terus cara pengumpulannya gimana Kak? Cara pengumpulannya akan Kak kasih tahu ya. Yang pertama adalah telur yang sudah ada dihias itu difoto, terus dikirim ke WhatsApp Kak Nela. Maksimal pengumpulannya, pengirimannya adalah hari Sabtu sebelum pukul 12 siang. Ingat ya, hari Sabtu sebelum pukul 12 siang, bukan 12 malam ya, tapi jam 12 siang. Adik-adik sudah kumpulkan foto dari telur yang ada dihias. Terus setelah itu, setelah difoto, adik-adik jangan bongkar dulu hiasannya, jangan dilepasi dulu hiasannya, tetap adik-adik simpan. Besok minggunya waktu tanggal 25 itu nanti hiasan telur adik-adik tunjukkan ke guru penyembelihnya untuk dinilai. Jadi adik-adik setelah difoto hari Sabtunya tuh sebelum jam 12, nanti jangan dibongkar dulu atau dilepas, disimpan dulu, jangan cepat-cepat ingin dimakan ya telurnya ya, jangan ya, tapi disimpan dulu. Terus hari minggunya ditunjukkan ke guru yang jadi juri untuk menilai telur hias adik-adik. Oke, setelah itu pengumumannya nanti setelah ibadah selesai akan diumumkan siapa pemenang dari lomba hias telur ini. Nah, lomba hias telur ini wajib diikuti oleh semua adik-adik sekolah minggu, tidak ada terkecuali, semuanya harus ikut. Oke, nah itu. Lalu pengumuman selanjutnya minggu depan tidak ada video call dari guru-guru. Jadi karena ibadahnya lewat Zoom, jadi guru-guru sudah bisa langsung interaksi dengan adik-adik. Baru ketemu kita di bulan Mei-nya, kita kembali akan ada video call. Nah, itu ya pengumuman yang akan saya sampaikan, cukup jelas kan adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin berdoa, baca firman, bantu orang tua, dan tetap semangat terus di dalam Tuhan. Oke adik-adik, sekian yang akan saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan ya di ibadah Paskah sekolah minggu. Jangan terlambat ya adik-adik.